kepada Nabi, ismu Ahmad namanya, kriterianya Ahmad seperti ini. Akhirnya si temannya punya azab dalam hatinya. Inilah yang saya jadikan pendamping hidup saya nanti. Maka siapa yang tidak tertarik dengan si teman itu saat itu wanita yang cantik, dia juga sukses karir luar biasa. Bahkan bisnis ini sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini kolega bisnis. Siapa yang tidak tertarik? Tapi semua laki-laki ditolak olehnya karena sudah ada azab ketika mendapat kabar dari kitab sebelumnya bahwa ada Nabi akhir zaman seorang lagi namanya ismu Ahmad. Kalau kita lihat sebelumnya nama Nabi kita nama lagi Ahmad, nama di bukunya Muhammad itu. Kalau dibaca Ahmad itu hamba yang banyak memuji Allah. Itu nama Ahmadun ada secara bahasa. Muhammad hamba yang banyak dipuji. Maka Nabi Muhammad jadi pujian yang baru ini. Nah, termasuk dalam siapa ini? Ya pastilah ada kesempurnaan ditinggal bersama istri yang dicintai, yang mencintai, menyayangi, yang korbankan luar biasa. Itu rasa sampai kepada kita. Yang kedua paman yang bertolak juga dibagikan. Ini yang melindungi Rasulullah dari orang-orang Quraisy. Gak berani menyentuh tubuh Nabi karena ada paman yang bertolak. Karena kita tahu bahwa paman Nabi, keluarga Nabi, suku Nabi adalah mereka orang yang terhormat ya. Dan yang ketiga ini ada pemboikotan dan penampilan sosial gitu. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam itu diboikot ekonominya dan sosialnya. Jadi nggak ada transaksi jual beli, tidak ada pernikahan kepada orang-orang yang satu sudah masuk agama Islam. Itu kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun ada pemboikotan ekonomi, transaksi nggak boleh. Kalau berarti macam ini, kalau beli beras nggak boleh, beli makanan nggak boleh selama 3 tahun. Sehingga Rasulullah para sahabat 3 tahun itu mereka makan saat ada bahkan di lembah yang lain. Nah 3 peristiwa besar inilah yang akhirnya menyebabkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Bahkan Rasulullah sudah mulai di Mekah itu rasanya dakwah sudah tidak bisa lagi. Maka akhirnya Rasulullah berharap hijrah apapun ke Taif, berangkat ke Taif, harapan ada mudah-mudahan dakwahnya diterima, disambut di sana. Ternyata memang disambut luar biasa. Bahkan sampai ditimbukin dengan batu sehingga berdarahnya tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu sampai mengadu ya Rabb, kalau memang badan saya rela badan saya berlumuran darah, yang penting dakwah agama ini jangan sampai berhenti. Kan salah satu gini, salah satu beban tugas baginda Nabi karena otak Nabi tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Jadi taruhan terakhir, andainya Rasulullah gagal maka dakwah ini gagal. Kita juga tidak akan mengenal Islam. Estafet kepemimpinan tidak ada lagi. Kalau nabi-nabi sebelumnya agak sedikit santai karena masih ada estafet kepemimpinan pengganti kepemimpinan. Kayak misalkan di lingkungan kita, PRT santai itu kalau tugas sudah selesai ada berikutnya yang baru yang mengganti. Tapi Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, anda saja dakwah ini gagal maka agama ini tidak tersebar. Amanah Allah yang diterima kepada bagi nabi akan gagal. Saya membayangkan kalau kita misalkan sebagai seorang pemimpin dijadikan tahun terakhir, kalau anda gagal maka masanya hancur gitu. Betapa menjadi beban bagi Nabi walaupun menjadi beban bagi Rasulullah. Nah jadi peristiwa itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tauhid tentang dalam peristiwa Hakul Hazan. Nah peristiwa ini akhirnya menjadi sebab Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad. Kita tahu lah ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra'il ayat 1. Kalau tentang Mi'rajnya di surat atau ada surat Ma'arij tentang sholat ayat 19 sampai 35 tentang sholat. Nah peristiwa ini kalau secara sadar kita tahu bahwa di awal kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada 7 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih. 2 surat turun di Mekah, yakni surat Bani Israil dan surat Al-A'la, Sabbihis Rabbikal A'la. Itu 2 surat turun di Mekah. 5 itu turun di kota Madinah. Jadi kalau kita mau belajar pun, di antaranya surat Al-Jumu'ah, ada surat Al-Hasr, ada surat Al-Hadid. Itu diawali dengan kalimat tasbih. Ada yang menggunakan fi'il mudhari' yusabbih, ada yang menggunakan fi'il madhi sabaha, ada yang menggunakan fi'il amar. Sabbihis itu satu-satunya surat yang menggunakan perintah. Nah di surat Bani Israil itu unik Pak. Kalau dari kita membicara kata-katanya Bani itu 1 tahun artinya. Ini ada bahasa Arab grammar, ada bahasa Arabnya, bahkan ada bahasa Yunani sana ini. Jadi Al-Quran itu mau mengikat itu.
Jadi Bani itu kalau diterjemahkan bahasa kita satu kelompok manusia atau bisa jadi individu seseorang Bani. Isra itu memang perjalanan malam tanpa ada lailan pun, memang perjalanan malam. Salah selesai asal perjalanan. Ini bukan ini. Isra ini bahasa Arab terima. Ini bahasa Ibrani. Dia adalah orang-orang dulu, bahasa orang Ibrani. Kalau nyebut Allah itu maka ada Allah, ada segala macam. Maka malaikat yang terdekat oleh Allah pasti katanya pakai Jibril, Mikail, Israfil, Israel, termasuk Nabi, pertanyaan Nabi Ibrahim, Ismail gitu. Isma itu nama, Il itu dari Allah, nama dari Allah. Jadi ada 3 bahasa. Jadi kalau diartikan surat bahasa satu kelompok manusia atau seseorang yang berjalan malam mencari ridho Allah, itu disebut Bani Israel. Dan Israel. Jadi jangan disamain. Ini yang penting untuk belajar tafsir bahasa sehingga tidak terkadang malah sama. Bani Israel dalam ayat ini bukan beda dengan Israel. Kalau itu Zionis Israel orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah saat itu. Ceritanya apa? Ya, jadi dalam satu surah di ayat pertama surah Bani Israel tentang diabadikan Allah, perjalanan peristiwa Isra-nya. Mi'rajnya itu surat An-Najm. Peristiwa Mi'rajnya atau kaidah sholatnya atau manfaat sholatnya ada surat Al-Ma'arij itu dari ayat 19 sampai ayat ke 35-an kurang lebih tentang manfaat sholat atau karakter building, karakter yang dibangun dari orang yang sudah sholat. Jadi